Aileen adalah gadis muda yang memiliki keunikan tersendiri. Ia dikenal sebagai wanita dengan kepribadian halus, senyuman tulus, dan hobi mengoleksi benda-benda antik. Pesona Aileen tak hanya membuat banyak orang menyukainya, tetapi juga memancing kecemburuan dari saudari tirinya, Clarissa. Hidup bersama keluarga tiri sejak kecil membuat Aileen selalu berusaha menjaga kedamaian, meski Clarissa sering memperlakukannya dengan dingin. Ayahnya, seorang pengusaha kaya, tampak kurang peka terhadap ketegangan antara kedua putrinya, sehingga Clarissa leluasa menyembunyikan niat buruknya. Clarissa selalu merasa iri terhadap perhatian yang diterima Aileen dari Adrian, seorang pemuda tampan yang juga berasal dari keluarga terpandang. Adrian adalah tunangan Aileen, dan keduanya tengah mempersiapkan pernikahan yang sudah diidamkan sejak lama. Namun, di balik senyum yang sering Clarissa tunjukkan kepada mereka, tersimpan niat jahat untuk menghancurkan kebahagiaan saudari tirinya itu. Ia merasa bahwa Aileen tidak pantas memiliki kehidupan sempurna, apalagi cinta dari pria yang juga diam-diam ia kagumi. Hari demi hari, Clarissa memutar otak untuk mencari cara menyingkirkan Aileen. Suatu hari, kesempatan itu muncul ketika Aileen diundang menghadiri pertemuan bisnis kecil bersama Adrian. Dengan cerdik, Clarissa mencuri informasi tentang jadwal pertemuan tersebut dan menyusun rencana yang kelak akan membuat hidup Aileen terpuruk. Ia menyuap seorang pria bayaran untuk berpura-pura sebagai rekan bisnis Adrian dan membawa Aileen ke sebuah hotel, tempat di mana jebakan telah dipersiapkan. Malam itu, Aileen merasa ada yang janggal ketika seseorang mendekatinya di acara pertemuan. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai teman lama Adrian dan mengajaknya berbicara secara pribadi di luar ruangan. Tanpa menyadari bahaya yang mengintai, Aileen mengikuti pria tersebut ke lobi hotel. Di sana, ia disekap dan dipaksa masuk ke dalam kamar oleh orang-orang suruhan Clarissa. Di dalam kamar itu, pria tersebut memotret Aileen dalam keadaan yang dibuat seolah-olah mencurigakan, mengatur posisi yang tampak mesra untuk dijadikan bukti palsu. Keesokan harinya, Adrian menerima kiriman foto-foto tersebut. Ia terkejut dan hatinya hancur melihat wanita yang ia cintai berada di kamar hotel bersama pria lain. Clarissa, yang pura-pura prihatin, menambahkan bumbu cerita bahwa Aileen sering terlihat dekat dengan pria itu. Adrian, yang selama ini percaya pada Aileen, mulai meragukan kesetiaan tunangannya. Tanpa mendengar penjelasan atau mencari tahu kebenaran, kemarahan menguasai dirinya. Aileen, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, terkejut saat Adrian tiba-tiba menemuinya dengan wajah penuh amarah. Ia dituduh telah mengkhianati cinta mereka dan merusak hubungan yang selama ini mereka bangun. Meskipun Aileen berusaha keras menjelaskan bahwa ia telah dijebak, Adrian tetap tidak mau mendengarkan. Emosi dan rasa sakit membuatnya mengabaikan kata-kata Aileen, bahkan menuduhnya dengan kalimat-kalimat yang tajam. Dalam kemarahan, Adrian membawa Aileen ke tepi laut, tempat mereka biasa menghabiskan waktu bersama. Namun, kali ini suasananya berbeda. Di bawah langit yang mendung, Adrian mencaci maki Aileen dan menyuruhnya pergi dari hidupnya. Aileen hanya bisa menangis tanpa daya, merasa terjebak dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan. Di tengah kebingungan dan keputusasaannya, ia akhirnya ditinggalkan sendirian di tepi pantai. Gelombang laut malam itu seakan menjadi saksi bisu kehancuran hidup Aileen. Dengan tubuh yang lemah dan hati yang hancur, ia mencoba berjalan mencari pertolongan. Namun, langkahnya terasa berat, seolah semua energi telah habis. Di kejauhan, samar-samar ia melihat cahaya dari sebuah pondok kecil. Disitulah Aileen akhirnya ditemukan oleh seorang nelayan tua yang menyelamatkannya dari malam yang gelap dan dingin. Clarissa, di sisi lain, merasa puas dengan rencananya yang berjalan lancar. Ia mengira bahwa Aileen akan hilang selamanya, memberi jalan baginya untuk mendekati Adrian. Namun, ia tidak menyadari bahwa kebenaran yang ia sembunyikan suatu hari akan menyeruak ke permukaan. Sementara itu, Aileen yang terluka bertekad untuk bertahan, meskipun hidupnya telah dihancurkan oleh fitnah yang keji. Di pondok kecil di pinggir pantai, Aileen mulai menyusun kekuatan untuk memulai kembali hidupnya. Meskipun rasa sakit dan dendam memenuhi hatinya, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan bertahan demi keadilan. Kehidupan barunya dimulai dengan langkah kecil, namun ia tahu, suatu hari ia akan kembali. Bukan sebagai korban, tetapi sebagai wanita yang tak lagi bisa diremehkan.
Aileen terbangun di sebuah pondok kecil dengan tubuh lemah dan luka-luka akibat malam yang mengerikan. Suara deburan ombak menyambutnya, disertai aroma asin yang menyengat. Di sisinya, seorang lelaki tua berdiri dengan tatapan khawatir. Nelayan tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Pak Arman, seorang pria sederhana yang tinggal di desa pesisir. Ia menemukan Aileen di tepi pantai dalam kondisi mengenaskan dan membawanya ke pondok untuk dirawat. Hari-hari berlalu, dan Aileen mulai pulih secara fisik, meskipun jiwanya masih hancur berkeping-keping. Setiap malam ia terbangun dari mimpi buruk, suara Adrian yang memaki dan meninggalkannya terus terngiang di telinganya. Namun, dalam kesunyian pondok kecil itu, ia juga menemukan waktu untuk merenung. Sambil memandangi laut yang seakan tak berujung, Aileen mulai menyadari bahwa ia harus bertahan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk sesuatu yang lebih besar yang kini ia rasakan sedang tumbuh di dalam dirinya. Aileen segera menyadari bahwa ia hamil. Rasa terkejut dan takut bercampur dengan harapan. Kehamilan itu menjadi pengingat akan hubungan terakhirnya dengan Adrian, tetapi juga menjadi alasan baru untuk bertahan hidup. Ia tahu bahwa perjalanan ke depan tidak akan mudah, apalagi dengan keadaan dirinya yang sudah kehilangan segalanya. Namun, naluri keibuannya perlahan tumbuh, memberikan kekuatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pak Arman, yang melihat perubahan pada Aileen, menjadi sosok pelindung dan mentor baginya. Ia mengajarkan Aileen cara bertahan di desa kecil itu, mulai dari menangkap ikan hingga bercocok tanam. Meskipun awalnya merasa canggung dengan kehidupan yang serba sederhana, Aileen justru menemukan kenyamanan dalam rutinitas baru tersebut. Penduduk desa, meskipun awalnya ragu menerima orang asing, mulai menyukai Aileen karena kebaikan dan ketekunannya. Saat perutnya semakin membesar, Aileen mulai merancang masa depan untuk anak-anaknya. Ia sering duduk di pantai, berbicara pada bayinya yang belum lahir, berjanji akan menjadi ibu yang kuat dan melindungi mereka dari dunia yang penuh dengan kebohongan. Pada malam yang sunyi, di bawah cahaya bulan purnama, ia melahirkan 3 bayi kembar yang sehat, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Tangisan mereka memenuhi pondok kecil itu, membawa kebahagiaan baru dalam hidup Aileen. Aileen memberi nama anak-anaknya Arka, Ara, dan Arya. Setiap nama memiliki arti khusus, mencerminkan harapan dan kekuatan yang ia ingin wariskan kepada mereka. Arka melambangkan cahaya, Ara berarti keajaiban, dan Arya mencerminkan keberanian. Meskipun ia tahu membesarkan 3 anak seorang diri akan menjadi tantangan besar, Aileen tidak pernah merasa lebih bersemangat untuk melanjutkan hidup. Waktu terus berlalu, dan Aileen membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Dalam keterbatasan, ia mengajari mereka untuk menghargai setiap hal kecil yang mereka miliki. Di sela-sela kesibukannya sebagai ibu, Aileen juga mulai mempelajari buku-buku kedokteran yang ia pinjam dari seorang dokter desa. Ia menyadari bahwa untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya, ia harus berjuang lebih keras. Pak Arman, yang selalu mendukung Aileen, membantu menjaga anak-anak saat ia melanjutkan pendidikan informalnya. Dengan tekad yang kuat, Aileen perlahan-lahan menguasai ilmu dasar medis dan bahkan mulai membantu dokter desa merawat pasien. Penduduk desa mulai melihat Aileen sebagai sosok yang tidak hanya baik hati tetapi juga cerdas dan berbakat. Di tengah perjuangannya, Aileen tak pernah melupakan rasa sakit yang ia alami di masa lalu. Setiap malam, ia memikirkan Adrian dan Clarissa, serta bagaimana fitnah mereka menghancurkan hidupnya. Namun, ia juga tahu bahwa masa depan anak-anaknya jauh lebih penting daripada dendam. Dengan hati yang mulai pulih, ia memutuskan bahwa suatu hari nanti ia akan kembali ke kota. Bukan untuk balas dendam, tetapi untuk membuktikan bahwa ia lebih kuat daripada apa yang pernah mereka pikirkan. Saat 10 tahun berlalu, Aileen yang dulu telah berubah menjadi wanita yang tangguh dan berpendirian. Kini ia bukan lagi gadis yang lemah dan penuh ketakutan, melainkan seorang dokter berbakat yang dikenal karena keahliannya. Bersama Arka, Ara, dan Arya yang kini tumbuh menjadi anak-anak cerdas dan penuh semangat, Aileen akhirnya memutuskan bahwa waktunya untuk kembali telah tiba. Dengan keberanian yang baru, ia membawa keluarga kecilnya menuju masa depan yang penuh tantangan, tanpa mengetahui bahwa takdir akan mempertemukannya kembali dengan masa lalu yang pernah ia tinggalkan. Kota yang pernah menghancurkan hidup Aileen kini terlihat jauh berbeda. Gedung-gedung tinggi menjulang, jalanan penuh dengan keramaian,
dan hiruk-pikuk kendaraan menggema di telinganya saat ia menatap keluar dari jendela taksi. Dengan hati yang berdebar, ia menggenggam tangan anak-anaknya, Arka, Ara, dan Arya, yang duduk dengan mata penuh rasa ingin tahu. Perjalanan kembali ke tempat ini bukan keputusan yang mudah, tetapi Aileen tahu, disinilah langkah baru harus dimulai. Setibanya di sebuah apartemen sederhana yang telah ia sewa, Aileen mulai menata hidupnya. Ia diterima bekerja di salah satu rumah sakit ternama sebagai dokter ahli penyakit dalam. Kariernya yang cemerlang di desa menjadi modal utama untuk mendapatkan posisi tersebut. Meskipun tampilannya kini elegan dan profesional, Aileen tak pernah melupakan akar kehidupannya yang keras. Ia menjaga kesederhanaan dalam kehidupannya bersama anak-anaknya, yang ia ajarkan untuk mandiri dan rendah hati. Hari pertama di rumah sakit terasa berat. Aileen merasa seperti orang asing yang berjalan di tengah lorong-lorong dingin yang penuh kenangan. Namun, ia menepis rasa takut itu, fokus pada tujuannya. Di balik pintu ruang praktek, ia bertemu dengan pasien-pasien yang membutuhkan pertolongannya. Perlahan, ia mulai merasa bahwa tempat ini bukan hanya pengingat luka lama, tetapi juga peluang untuk membuktikan dirinya. Di antara pasien-pasiennya, ada seorang pria bernama Adrian yang segera menarik perhatian Aileen. Awalnya, ia tidak menyadari siapa pria itu, karena wajahnya tampak lebih tirus dan lelah dibandingkan 10 tahun lalu. Adrian, yang kini menjadi pemilik salah satu perusahaan terbesar di kota, menderita penyakit langka yang membuatnya sering kesulitan bernapas. Namun, ketika mata mereka bertemu untuk pertama kali, waktu seakan berhenti. Adrian, meski tak mengenali Aileen yang kini sangat berbeda, merasa ada sesuatu yang familiar dalam tatapan dokter tersebut. Aileen menjaga profesionalitasnya saat memeriksa Adrian, meskipun tangannya gemetar. Ia mengajukan pertanyaan klinis dengan nada datar, sementara pikirannya dipenuhi dengan kenangan masa lalu. Ketika Adrian menceritakan detail penyakitnya, Aileen mencoba mengabaikan emosinya. Namun, saat Adrian menyebut nama Clarissa sebagai orang yang sering mengurusi kesehatannya, luka lama Aileen kembali terbuka. Di luar sesi pertemuan itu, Aileen berusaha menjaga jarak. Ia tahu bahwa melibatkan diri dengan Adrian lagi hanya akan membuka luka yang selama ini ia coba sembuhkan. Namun, takdir tampaknya memiliki rencana lain. Adrian, yang mulai merasa nyaman dengan Aileen, terus menjadwalkan konsultasi. Ia terpesona dengan ketegasan dan ketenangan dokter itu, tanpa menyadari bahwa wanita di depannya adalah seseorang yang pernah ia hancurkan. Pada suatu malam, ketika Aileen sedang bersiap pulang dari rumah sakit, ia mendengar nama Clarissa disebut oleh beberapa rekan kerja. Rasa penasaran membuatnya mendengarkan lebih lanjut. Ia mengetahui bahwa Clarissa kini adalah seorang sosialita terkenal yang sering datang ke rumah sakit untuk mengunjungi Adrian. Informasi ini membuat Aileen semakin berhati-hati. Ia tidak ingin Clarissa mengetahui keberadaannya sebelum waktunya. Sementara itu, Arka, Ara, dan Arya mulai menjalani kehidupan mereka di kota dengan antusias. Mereka berteman dengan anak-anak tetangga, belajar di sekolah baru, dan terkadang mengunjungi rumah sakit tempat ibu mereka bekerja. Tanpa mereka sadari, Adrian beberapa kali melihat mereka saat menunggu giliran perawatan. Ada sesuatu yang aneh di matanya setiap kali ia melihat anak-anak itu, seolah-olah mereka mengingatkannya pada seseorang yang tak bisa ia tempatkan dalam pikirannya. Hari demi hari, hubungan Aileen dan Adrian sebagai dokter dan pasien semakin dalam. Adrian, yang merasa bahwa hidupnya penuh kehampaan meskipun ia kaya raya, mulai membuka diri kepada Aileen. Ia menceritakan tentang rasa bersalah yang terus menghantuinya karena kehilangan seseorang di masa lalu. Aileen hanya mendengarkan dengan tenang, meskipun hatinya terasa seperti ditikam. Ia tidak pernah menyangka bahwa pria yang dulu menghancurkannya kini dihantui oleh penyesalan yang sama. Pada suatu hari, ketika Adrian sedang menjalani pemeriksaan rutin, ia tiba-tiba melihat foto anak-anak Aileen di meja kerjanya. Ia tertegun. Wajah mereka sangat mirip dengan seseorang yang ia kenal, terutama mata mereka yang mengingatkannya pada Aileen. Dalam kebingungannya, Adrian bertanya kepada Aileen tentang keluarga dan masa lalunya. Namun, Aileen hanya memberikan jawaban singkat, menjaga rahasianya tetap tersembunyi. Kehidupan Aileen semakin rumit ketika Clarissa akhirnya mengetahui keberadaannya. Wanita itu muncul di rumah sakit dengan sikap arogan, seolah ingin menunjukkan kekuasaannya.
Ketika Clarissa melihat Aileen, ia terkejut sekaligus cemas. Kehadiran Aileen di kota adalah ancaman besar bagi semua kebohongan yang selama ini ia bangun. Dalam hatinya, Clarissa bertekad untuk menghancurkan Aileen sekali lagi, tanpa menyadari bahwa kali ini, Aileen bukan lagi wanita yang lemah dan tak berdaya. Aileen sadar bahwa konfrontasi dengan Clarissa dan Adrian tak dapat dihindari. Namun, ia memilih menunggu waktu yang tepat. Dalam diam, ia mulai menyusun langkah-langkah untuk mengungkap kebenaran dan membuktikan bahwa ia tidak pernah bersalah. Sementara itu, hubungan Adrian dan anak-anak Aileen secara tak langsung semakin erat, meskipun mereka tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya terhubung oleh darah. Di tengah semua drama ini, Aileen mulai merasakan bahwa kehidupannya di kota bukan hanya tentang pembuktian. Ini adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah segalanya, baik untuk dirinya, anak-anaknya, maupun mereka yang pernah menghancurkannya. Takdir yang mulai terjalin membawa Aileen ke arah yang tak terduga, memaksa semua pihak untuk menghadapi kebenaran yang telah lama terkubur. Hari itu langit mendung, menambah beban di hati. Aileen yang sudah penuh gejolak. Ia duduk di ruang kerjanya di rumah sakit, menatap foto anak-anaknya yang ia simpan di sudut meja. Pikirannya bercampur aduk, terutama setelah pertemuannya yang semakin intens dengan Adrian. Setiap kali ia melihat pria itu, kenangan masa lalu kembali menggerogoti ketenangannya. Namun, Aileen tahu ia tidak bisa selamanya menghindari kebenaran. Waktunya untuk menghadapi semuanya sudah dekat. Sore itu, Aileen menerima pesan dari resepsionis bahwa Clarissa ingin menemuinya. Nama itu membuat napasnya tercekat. Aileen tahu, pertemuan ini tak akan berjalan damai, tetapi ia memutuskan untuk tetap menghadapinya. Dengan kepala tegak, ia melangkah ke ruang lobi, tempat Clarissa telah menunggu dengan ekspresi angkuh yang tak berubah sejak 10 tahun lalu. Aileen, sapa Clarissa dengan senyum tipis penuh kepalsuan. Tak kusangka kau masih hidup dan bahkan menjadi dokter. Aileen hanya membalas dengan tatapan dingin. Ia tahu Clarissa sedang mengukur kekuatannya, mencoba menemukan celah untuk menyerangnya. Apa yang kau inginkan? Tanya Aileen tanpa basa-basi. Clarissa mendekat, suaranya rendah namun penuh ancaman. Kau seharusnya tidak kembali. Kehidupan yang telah kuatur selama bertahun-tahun ini tidak boleh dihancurkan oleh kehadiranmu. Adrian sudah melupakanmu, jadi sebaiknya kau menjauh darinya dan kota ini. Aileen tersenyum tipis, senyum yang penuh kepastian. Aku tidak kembali untukmu, Clarissa. Tapi aku akan memastikan kau membayar semua yang telah kau lakukan padaku. Tatapan Clarissa berubah menjadi penuh kebencian. Ia menyadari bahwa Aileen yang berdiri di depannya bukan lagi gadis naif yang mudah dijatuhkan. Namun, Clarissa tak mau menyerah begitu saja. Ia meninggalkan rumah sakit dengan langkah angkuh, tetapi dalam hatinya, ia mulai merancang strategi baru untuk menyingkirkan Aileen sekali lagi. Sementara itu, hubungan Adrian dengan Aileen semakin berkembang, meskipun hanya sebatas dokter dan pasien. Adrian sering mencari alasan untuk menghabiskan waktu lebih lama di rumah sakit, berbicara dengan Aileen tentang hal-hal di luar penyakitnya. Dalam percakapan itu, ia menemukan bahwa Aileen adalah sosok yang penuh kebijaksanaan dan keteguhan, berbeda dari wanita lain yang pernah ia kenal. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Adrian merasa nyaman dan tertarik, meskipun ia tidak tahu mengapa. Namun, kebingungannya mencapai puncak ketika ia secara tak sengaja bertemu dengan Arka, Ara, dan Arya di kantin rumah sakit. Ketiganya tengah menunggu Aileen selesai bekerja, dan Adrian merasa ada daya tarik aneh yang membuatnya mendekati mereka. Ia memperkenalkan diri dengan ramah, dan anak-anak itu, yang sudah terbiasa dengan keramahan orang dewasa, membalas dengan senyuman ceria. Ketika Adrian bertanya tentang ayah mereka, Arya, yang paling spontan, menjawab polos, "Mama bilang ayah kami seseorang yang sangat sibuk dan tidak bisa bersama kami." Jawaban itu membuat hati Adrian tersentak, meskipun ia tidak memahami sepenuhnya mengapa. Ada sesuatu tentang anak-anak itu yang membuatnya terus memikirkannya, terutama kemiripan mereka dengan seseorang dari masa lalunya. Beberapa hari kemudian, Clarissa kembali mendatangi Adrian di rumahnya. Ia memperingatkannya untuk menjauh dari Aileen, menggunakan alasan bahwa wanita itu memiliki masa lalu yang gelap dan tidak pantas didekati. Adrian, yang sudah muak dengan sikap manipulatif Clarissa, menegur wanita itu. "Aku yang menentukan siapa yang ingin aku dekati, Clarissa.
Kau tidak punya hak mengatur hidupku. Clarissa tidak menyerah begitu saja. Ia memanfaatkan koneksinya untuk menggali informasi tentang Aileen. Saat ia menemukan bahwa Aileen memiliki 3 anak tanpa ayah yang dikenal, ia melihat ini sebagai peluang untuk menghancurkan reputasi Aileen. Dengan penuh kebencian, Clarissa menyebarkan gosip tentang Aileen di kalangan staf rumah sakit, berharap dapat menjatuhkan nama baik wanita itu. Namun, alih-alih melemah, Aileen semakin menunjukkan ketangguhannya. Ia menghadapi setiap rumor dengan kepala tegak, menunjukkan dedikasinya sebagai dokter yang profesional. Dalam waktu singkat, koleganya mulai memandangnya sebagai sosok yang berintegritas, dan gosip Clarissa kehilangan daya tariknya. Di sisi lain, Adrian mulai menggali lebih dalam tentang Aileen. Ia meminta asistennya untuk mencari tahu lebih banyak tentang wanita itu, terutama tentang masa lalunya. Saat laporan itu sampai di tangannya, Adrian terkejut. Ia membaca tentang insiden di hotel 10 tahun lalu, fitnah yang menghancurkan hidup Aileen, dan bagaimana ia menghilang begitu saja. Saat Adrian mencocokkan semua informasi itu dengan kenangan lamanya, ia mulai memahami bahwa wanita yang selama ini menjadi dokternya adalah orang yang sama dengan tunangan yang pernah ia tinggalkan. Kesadaran itu menghantamnya seperti badai, membangkitkan rasa bersalah yang mendalam. Adrian memutuskan untuk menemui Aileen secara pribadi. Ia datang ke ruang kerjanya di rumah sakit dengan wajah penuh penyesalan. "Aileen, aku harus berbicara denganmu," ucapnya dengan suara bergetar. Aileen memandangnya dengan tatapan penuh ketenangan, meskipun hatinya berdebar. Ia tahu bahwa saat ini adalah awal dari pengungkapan kebenaran yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Namun, ia juga tahu bahwa ini baru permulaan dari perhitungan yang sebenarnya. Aileen mempersilakan Adrian masuk ke ruang kerjanya. Wajah pria itu penuh kebingungan dan kesedihan, kontras dengan keangkuhan yang dulu selalu melekat padanya. Dalam hening, Adrian mengambil tempat duduk di seberang meja, berusaha merangkai kata-kata yang tak pernah ia bayangkan harus diucapkan. "Aileen," suaranya terdengar lirih, hampir seperti bisikan, "aku butuh jawaban. Apakah kau wanita yang pernah bertunangan denganku?" Pertanyaan itu menghantam Aileen seperti gelombang laut yang menggulungnya kembali ke masa lalu. Namun, ia tetap tenang, menatap Adrian dengan mata yang tak lagi menunjukkan kepedihan, melainkan keteguhan. "Jika kau bertanya, seharusnya kau sudah tahu jawabannya, Adrian," balasnya dingin. Adrian menunduk, kedua tangannya menggenggam erat lututnya. Aku tidak mengenalimu. Kau terlihat begitu berbeda sekarang. Tapi anak-anakmu, mereka," ia berhenti, seolah takut melanjutkan kalimatnya. "Mereka sangat mirip denganku." Hati Aileen mencelos, tetapi ia menolak untuk menunjukkan kelemahannya. Dengan suara yang terkontrol, ia berkata, "Mereka memang anak-anakmu. Ketika kau membuangku 10 tahun lalu, aku mengandung mereka. Kau tidak pernah tahu, karena kau terlalu sibuk mempercayai kebohongan Clarissa." Wajah Adrian memucat. Ia terguncang oleh kenyataan yang baru saja terungkap. "Aileen, aku tidak tahu. Jika aku tahu, jika kau tahu apa?" Potong Aileen, nadanya tajam. "Kau tetap akan meninggalkanku. Kau tetap akan membuangku seperti sampah hanya karena fitnah Clarissa. Kau tidak pernah memberiku kesempatan untuk membela diri, Adrian. Kau menghukumku tanpa bukti." Adrian tidak bisa membantah. Setiap kata Aileen menusuk hatinya seperti pisau. Ia tahu apa yang telah ia lakukan tak bisa dimaafkan dengan mudah. "Aku menyesal," gumamnya akhirnya, suaranya serak. "Aku menyesal lebih dari yang bisa kau bayangkan." Aileen berdiri dari kursinya, menatap Adrian dengan air mata yang menggenang di matanya, tetapi ia tidak membiarkannya jatuh. "Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun. Aku sudah membangun kembali hidupku dari reruntuhan yang kau tinggalkan. Anak-anak kita tumbuh tanpa tahu siapa ayah mereka, dan aku tidak akan membiarkan kau menghancurkan apa yang sudah kuperjuangkan selama ini." Adrian ingin berkata sesuatu, tetapi ia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang cukup untuk memperbaiki kesalahannya. Ia hanya bisa menatap Aileen, melihat wanita yang jauh lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Ketegangan di ruangan itu pecah ketika telepon Aileen berdering. Dengan sigap, ia mengangkatnya, mendengar suara salah satu perawat memanggilnya ke ruang gawat darurat. "Aku harus pergi," kata Aileen dingin, sebelum meninggalkan Adrian sendirian di ruang kerjanya. Namun, percakapan itu hanya awal dari serangkaian peristiwa yang lebih besar.
Malam itu, Clarissa mendatangi Adrian di rumahnya, mencoba merayu pria itu agar tetap berada di pihaknya. Namun, Adrian, yang kini telah mengetahui kebenaran, memandang Clarissa dengan tatapan penuh kemarahan. "Aku tahu segalanya, Clarissa. Semua kebohonganmu. Kau menghancurkan hidup Aileen dan membuatku kehilangan keluargaku sendiri." Clarissa terdiam, wajahnya berubah pucat. "Aku hanya melindungimu, Adrian. Dia tidak pantas untukmu," teriaknya, mencoba membela diri. "Tidak, kau melindungi dirimu sendiri," balas Adrian. "Kau takut kehilangan posisimu, kekayaanmu, dan segala hal yang tidak pernah layak kau miliki." Pertengkaran itu berakhir dengan Clarissa pergi dalam kemarahan, tetapi ia bertekad untuk tidak menyerah. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mempertahankan segalanya adalah dengan menjatuhkan Aileen sekali lagi, kali ini dengan cara yang lebih kejam. Sementara itu, Aileen berusaha menjaga keseimbangan antara pekerjaannya dan melindungi anak-anaknya dari bayangan masa lalu. Ia tahu bahwa Adrian tidak akan tinggal diam setelah mengetahui kebenaran, tetapi ia tidak siap menghadapi implikasi dari keterlibatan pria itu dalam hidup mereka lagi. Namun, takdir sekali lagi mempermainkannya. Adrian mulai mendekati Arka, Ara, dan Arya, mencoba mengenal mereka tanpa memberitahu siapa dirinya sebenarnya. Ketiganya, tanpa mengetahui hubungan mereka, menyukai perhatian yang diberikan Adrian, menganggapnya sebagai teman baru yang baik hati. Suatu hari, saat mereka sedang bermain di taman, Arya bertanya polos, "Paman Adrian, kenapa kau selalu baik pada kami?" Adrian terdiam sejenak sebelum menjawab, "Karena kalian istimewa. Kalian mengingatkanku pada seseorang yang sangat penting bagiku." Kata-kata itu membuat Aileen yang diam-diam mengamati dari kejauhan merasa hatinya kembali terluka. Ia tahu bahwa Adrian sedang mencoba menebus kesalahannya, tetapi ia tidak yakin apakah ia bisa memaafkan pria itu, apalagi memberinya tempat di hati anak-anak mereka. Namun, bayangan Clarissa yang terus mengintai di kejauhan menjadi ancaman nyata yang tak bisa diabaikan. Aileen sadar, pertempuran ini belum selesai. Kebenaran sudah terungkap, tetapi harga yang harus ia bayar untuk mempertahankannya mungkin lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, suasana di apartemen Aileen terasa mencekam. Anak-anaknya sudah tertidur, tetapi pikiran Aileen terus berputar tanpa henti. Percakapan terakhirnya dengan Adrian masih terngiang. Pagi itu, udara dingin menyelusup masuk melalui celah-celah jendela apartemen Aileen. Suasana sepi menguasai rumah, kecuali suara napas lembut anak-anak yang masih terlelap di kamar mereka. Aileen duduk di tepi meja, menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong, seolah mencari petunjuk dari dunia yang semakin keras. Kehidupan yang baru saja ia bangun kini terancam hancur begitu saja, seperti kaca yang pecah ketika jatuh ke lantai. Kehadiran Adrian dalam hidupnya, meskipun dengan niat baik, seolah membawa badai yang tidak bisa ia hindari. Aileen tahu bahwa perasaan Adrian yang mulai tumbuh kembali untuknya tidak hanya menyakitkan bagi dirinya, tetapi juga bagi anak-anak mereka. Meskipun mereka belum mengetahui siapa Adrian, sebenarnya, insting Aileen sudah memberi peringatan. Jika kebenaran tentang masa lalu mereka terungkap, bagaimana anak-anak itu akan menerima kenyataan bahwa ayah mereka bukanlah sosok yang pernah mereka bayangkan. Pikiran Aileen terganggu saat teleponnya berdering. Nama yang tertera di layar membuat darahnya mendidih. Clarissa. Aileen menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sebelum menjawab. Suara Clarissa di ujung telepon terdengar penuh kebencian. "Aileen," katanya dengan nada tajam, "jangan kira kau bisa terus bersembunyi di balik pekerjaanmu. Adrian sudah mulai mendekati anak-anakmu. Aku tahu kau tidak ingin kebenaran ini terbongkar, tapi itu hanya masalah waktu." Aileen merasakan telapak tangannya mulai berkeringat. "Apa yang kau inginkan, Clarissa?" jawabnya, berusaha menahan emosinya. Sama seperti dulu, Clarissa terkekeh dingin. "Aku ingin dia kembali padaku. Dan aku akan memastikan kau tidak memiliki apapun lagi. Tidak ada tempat bagi orang sepertimu di hidup Adrian." Setiap kata Clarissa seperti sembilu yang menusuk. Aileen menutup telepon dengan tangan gemetar, berusaha mengendalikan perasaan yang hampir meluap. Mungkin inilah waktunya untuk bertindak, untuk melangkah lebih jauh dan melawan segala sesuatu yang telah menghancurkannya selama ini. Namun, di dalam hatinya, Aileen merasakan ketakutan yang lebih dalam, takut bahwa semuanya akan berakhir dengan lebih buruk lagi.
Clarissa tidak akan berhenti sebelum meraih tujuannya. Beberapa hari kemudian, Adrian kembali mendatangi rumah sakit. Kali ini, ia datang dengan ekspresi yang lebih serius. Aileen yang tengah sibuk dengan pasiennya menatapnya sekilas saat ia masuk ke ruangannya. Tak ada senyum yang tersisa di wajah Adrian. "Aileen," kata Adrian pelan, "aku ingin berbicara denganmu." Aileen mengangguk singkat, lalu mengalihkan perhatian dari pekerjaan. Ia tahu bahwa percakapan kali ini akan menentukan segalanya. "Ada apa, Adrian?" tanyanya, matanya berusaha untuk tetap tenang. Adrian menghela napas dalam-dalam, sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang bergetar. "Aku tahu sekarang siapa kau sebenarnya. Dan aku tahu tentang anak-anak kita." Kata-kata itu membuat hati Aileen terhenti sejenak. Meskipun ia sudah menduga, mendengarnya langsung dari mulut Adrian membuatnya merasa seperti terlempar kembali ke masa lalu. Aku tidak tahu harus berkata apa," lanjut Adrian, matanya penuh penyesalan. "Aileen, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri atas apa yang telah kulakukan padamu." Aileen menatapnya dengan tatapan yang tak terbaca, mencoba menahan air mata yang ingin keluar. "Itu tidak mengubah apa-apa, Adrian," jawabnya pelan. "Aku sudah berusaha menjalani hidup ini tanpa kamu, tanpa bantuanmu. Anak-anak dan aku sudah cukup dengan hidup kami yang sederhana." "Jangan katakan itu," kata Adrian, suaranya penuh kekhawatiran. "Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin menjadi ayah bagi anak-anak kita. Mereka berhak tahu siapa aku." Aileen terdiam, perasaan campur aduk di dadanya. Di satu sisi, ia tahu Adrian ingin bertanggung jawab, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa begitu saja menerima begitu banyak luka yang telah ditinggalkan oleh pria itu. "Aku tidak tahu apakah mereka siap untuk itu, Adrian," jawabnya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Mereka tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka tidak butuh ayah. Aku tidak bisa menghancurkan dunia mereka lagi." Adrian mendekat, mencoba meraih tangannya, tetapi Aileen menarik tangan itu dengan cepat. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, atau bahkan memberi kesempatan untuk hubungan ini. Ada terlalu banyak yang harus dipulihkan." Tatapan Adrian kosong, seolah-olah ia baru menyadari betapa besar kerusakan yang telah ia timbulkan. "Aku akan melakukan apa saja, Aileen. Aku tidak akan pergi lagi." Aileen menutup matanya sejenak, merasakan ketegangan yang begitu berat di hatinya. "Kita akan lihat, Adrian," jawabnya akhirnya. "Namun, ini bukan hanya tentang kita berdua. Ini tentang anak-anak kami, dan aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk dirimu, merusak kebahagiaan mereka." Percakapan itu berakhir dengan ketegangan yang masih menggantung di udara. Adrian meninggalkan ruang itu dengan hati yang berat, sementara Aileen tetap berdiri di tempatnya, berjuang melawan perasaan yang tak pernah ia bayangkan harus ia hadapi. Namun, ketika ia kembali ke rumah malam itu, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sesuatu yang lebih besar dari sekadar masalah pribadi dengan Adrian atau Clarissa. Sebuah perasaan yang mengusik jiwanya, ada yang sedang mengawasi mereka. Seolah-olah bahaya yang lebih besar lagi sedang mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Aileen merasa seperti ada bayangan gelap yang mulai mendekat, bayangan yang akan menghancurkan hidupnya sekali lagi, dan kali ini, tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghindarinya. Malam itu, Aileen terbangun dari tidurnya oleh suara ketukan keras di pintu apartemennya. Dengan jantung berdegup kencang, ia meraih mantel dan melangkah ke pintu. Ketika membukanya, ia menemukan Adrian berdiri di sana dengan wajah penuh kepanikan. "Aileen, kita harus bicara," katanya cepat, suaranya penuh urgensi. "Apa yang terjadi, Adrian?" "Ini sudah tengah malam," jawab Aileen, mencoba menenangkan kegelisahannya. Adrian melangkah masuk tanpa menunggu izin, lalu mengunci pintu di belakangnya. "Clarissa, dia tahu segalanya, dan dia berencana untuk menghancurkanmu, Aileen. Aku mendengarnya sendiri." Aileen merasakan tubuhnya melemas. Ia sudah menduga Clarissa tidak akan berhenti, tetapi mendengar langsung ancaman itu membuat ketakutannya terasa nyata. "Apa yang dia lakukan?" tanyanya dengan nada penuh kewaspadaan. "Dia berencana menyeret anak-anak kita ke dalam ini. Dia tahu cara memanfaatkan mereka untuk menyakitimu. Aku tidak tahu sejauh mana dia akan melangkah, tetapi dia sudah menyusun rencananya." Aileen menelan ludah, pikirannya berputar mencari solusi.
Ia tahu Clarissa kejam, tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa wanita itu akan menyeret anak-anaknya ke dalam permainannya. Adrian, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Anak-anak adalah segalanya bagiku. Aku tahu, jawab Adrian. Itulah sebabnya aku datang ke sini. Aku ingin melindungi kalian. Aku tidak peduli apa yang harus aku lakukan, tetapi aku tidak akan membiarkan Clarissa menyentuh mereka. Aileen menatap Adrian, matanya dipenuhi konflik. Pria ini adalah alasan ia mengalami penderitaan terbesar dalam hidupnya, tetapi sekarang ia berdiri di depannya, menawarkan bantuan dengan kesungguhan yang sulit untuk diabaikan. Kita harus memastikan dia tidak bisa mendekati mereka, ucap Aileen akhirnya. Aku tidak akan tinggal diam. Keesokan harinya, Aileen merasa seolah berjalan di atas kaca yang retak. Ia membawa anak-anaknya ke sekolah seperti biasa, tetapi setiap langkah terasa berat. Matanya terus mengawasi lingkungan sekitar, mencari tanda-tanda bahaya. Ketika ia kembali ke rumah sakit, sebuah surat sudah menunggunya di meja kerjanya. Surat itu tidak bertanda pengirim, tetapi Aileen tahu siapa yang mengirimnya. Isinya singkat, tetapi cukup untuk membuat darahnya mendidih. Jika kau tidak pergi dari kota ini, aku akan memastikan rahasia anak-anakmu terbongkar. Jangan berpikir kau bisa melawanku. Tangan Aileen gemetar saat ia meletakkan surat itu. Ia tahu ini adalah peringatan terakhir dari Clarissa. Namun, alih-alih merasa takut, ia merasakan kemarahan membakar di dadanya. Sudah terlalu lama ia hidup dalam bayang-bayang ketidakadilan. Kini saatnya ia melawan. Adrian, yang datang untuk konsultasi medis hari itu, langsung menyadari perubahan di wajah Aileen. Apa yang terjadi? Tanyanya, melihat surat yang tergeletak di meja. Aileen menyerahkan surat itu tanpa sepatah kata. Adrian membacanya dengan rahang yang mengencang. Ini sudah terlalu jauh, katanya tegas. Aku akan menangani ini. Tidak, Adrian, potong Aileen. Ini adalah pertarunganku. Kau mungkin ingin menebus kesalahanmu, tetapi aku tidak akan membiarkanmu mengatur hidupku lagi. Aku akan melawan Clarissa dengan caraku. Namun, malam itu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Ketika Aileen pulang, ia menemukan apartemennya dalam keadaan acak-acakan. Barang-barang berserakan di lantai, dan pintu kamar anak-anaknya terbuka lebar. Dengan panik, ia berlari masuk, hanya untuk menemukan kamar itu kosong. Arya, Arka, teriaknya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Air matanya mengalir deras ketika ia menyadari bahwa anak-anaknya telah diculik. Di atas tempat tidur, ada catatan kecil dengan tulisan yang ia kenali, ini adalah peringatan terakhir. Pergi, atau mereka tidak akan kembali. Adrian tiba beberapa menit kemudian setelah Aileen meneleponnya dengan suara putus asa. Ketika ia melihat keadaan apartemen, wajahnya berubah menjadi penuh kemarahan. Ini Clarissa, aku yakin dia yang melakukannya, katanya dengan nada rendah tetapi berbahaya. Aileen tidak menjawab, ia terlalu terpukul untuk berbicara. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah menemukan anak-anaknya, tidak peduli apa yang harus ia lakukan. Aileen, dengarkan aku, Adrian berkata, mencoba menenangkan wanita yang hampir kehilangan akal sehatnya. Aku punya akses ke tempat-tempat yang tidak bisa kau jangkau. Aku akan mencari mereka, tapi kau harus mempercayai aku. Aileen menatap Adrian, matanya dipenuhi air mata tetapi juga tekad. Kau harus menemukannya, Adrian. Jika sesuatu terjadi pada mereka, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dan aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Adrian mengangguk dengan kesungguhan yang terlihat jelas. Ia segera pergi, membawa serta semua informasi yang ia miliki tentang Clarissa. Aileen, sementara itu, hanya bisa berdoa, berharap bahwa ia tidak akan kehilangan segalanya sekali lagi. Namun, di sudut hatinya, ia tahu bahwa pertarungan ini belum selesai. Clarissa telah menunjukkan bahwa ia bersedia melakukan apa saja untuk memenangkan permainan ini. Tetapi Aileen juga tidak akan menyerah, bahkan jika itu berarti ia harus menghadapi kegelapan yang pernah hampir menghancurkannya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aileen merasa seperti seorang prajurit yang berdiri sendirian di tengah medan perang. Dan ia tahu bahwa perang ini akan menentukan segalanya, masa depan anak-anaknya, kebahagiaannya, bahkan jiwanya sendiri. Hujan deras mengguyur malam itu, membuat suasana semakin mencekam. Aileen duduk di ruang tamu apartemennya yang kini terasa kosong.
Tangannya gemetar memegang ponsel, berharap kabar dari Adrian yang sedang mencari anak-anak mereka. Wajahnya pucat, matanya merah karena air mata yang terus mengalir tanpa henti. Ketika teleponnya akhirnya berdering, Aileen hampir menjatuhkannya karena tergesa-gesa. Ia mengangkat dengan suara serak, "Adrian, ada kabar." Di ujung sana, suara Adrian terdengar penuh ketegangan. "Aku menemukan sesuatu. Clarissa membawa mereka ke sebuah villa di luar kota. Aku sudah memanggil seseorang untuk membantu, tapi aku butuh waktu untuk memastikan semuanya aman sebelum kita masuk." Aileen menelan ludah, suaranya bergetar. "Mereka baik-baik saja, kau yakin?" "Aileen, aku akan memastikan mereka tidak terluka. Aku janji." Namun, janji itu tidak cukup untuk meredakan kekhawatirannya. Aileen tahu Clarissa tidak akan segan-segan melakukan apapun untuk memaksa dirinya tunduk. Ia berdiri dari kursinya, meraih mantel dan tasnya. "Aku akan ke sana," kata Aileen tegas. "Tunggu, Aileen. Ini terlalu berbahaya." Adrian mencoba mencegahnya, tetapi ia sudah memutus panggilan. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Setelah menempuh perjalanan selama hampir 1 jam, Aileen tiba di villa yang disebutkan Adrian. Bangunan itu tampak suram di tengah hujan yang masih mengguyur. Lampu-lampu luar menyala, tetapi tidak cukup untuk mengusir kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Di kejauhan, ia melihat Adrian berdiri di sudut, berbicara dengan seorang pria yang tampaknya adalah sekutu yang ia bawa. Ketika Aileen mendekat, Adrian terkejut. "Aileen, kau tidak seharusnya di sini." "Aku tidak peduli," jawabnya tegas. "Ini tentang anak-anakku, Adrian. Aku tidak akan tinggal diam." Adrian tahu tidak ada gunanya berdebat. Ia memberikan pandangan singkat kepada rekannya sebelum akhirnya berkata, "Baiklah. Tapi kau tetap di belakangku. Jika sesuatu terjadi, kau langsung pergi, mengerti?" Aileen mengangguk, meskipun ia tahu dalam hatinya ia tidak akan melarikan diri tanpa anak-anaknya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Mereka masuk ke dalam villa dengan hati-hati. Suasana di dalam sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah tempat yang seharusnya dihuni. Langkah-langkah mereka bergema di koridor panjang yang remang. Adrian memimpin, sementara Aileen mengikuti di belakangnya dengan napas tertahan. Di salah satu ruangan, mereka mendengar suara lirih, seperti tangisan anak kecil. Aileen langsung mengenali suara itu. "Arka," bisiknya, air matanya kembali menggenang. Adrian memberi isyarat agar ia tetap tenang. Mereka mendekati pintu dengan perlahan, tetapi sebelum mereka bisa membukanya, suara lain terdengar dari belakang. "Berani sekali kau datang ke sini, Aileen." Aileen berbalik dengan cepat. Di sana, Clarissa berdiri dengan ekspresi penuh kebencian. Ia memegang sebuah pisau kecil, sementara di belakangnya, 2 pria bertubuh besar berdiri seperti bayangan gelap. "Aku sudah memperingatkanmu," kata Clarissa dengan nada dingin. "Kau seharusnya pergi dan menyerahkan semuanya padaku. Tapi kau selalu keras kepala, selalu ingin melawan." "Clarissa, lepaskan anak-anak itu," kata Aileen, suaranya bergetar tetapi penuh keberanian. "Mereka tidak ada hubungannya dengan ini." Clarissa tertawa kecil, suaranya penuh ejekan. "Oh, tapi mereka adalah kunci segalanya, bukan? Jika mereka tahu siapa ayah mereka, dunia kecilmu akan runtuh." Dan Adrian, ia menatap pria itu dengan sinis. "Kau pikir dia benar-benar peduli padamu sekarang? Dia hanya merasa bersalah." Adrian maju selangkah, suaranya penuh amarah. "Cukup, Clarissa, aku sudah tahu semua rencanamu. Ini sudah berakhir. Lepaskan anak-anak itu sebelum kau menyesal." "Tidak!" Clarissa berteriak, wajahnya berubah menjadi penuh kebencian. Ia mengangkat pisaunya, mengarahkannya ke Aileen. "Jika kau ingin mereka kembali, kau harus menyerahkan segalanya, termasuk hidupmu." Situasi menjadi kacau. Adrian melompat maju, mencoba merebut pisau dari tangan Clarissa. Dalam perkelahian itu, salah satu pria bayangan mencoba menyerang Aileen, tetapi ia berhasil menghindar, berlari menuju pintu tempat anak-anaknya berada. Dengan kekuatan yang entah datang dari mana, Aileen berhasil membuka pintu dan menemukan ketiga anaknya duduk di sudut ruangan, wajah mereka basah oleh air mata. "Mama!" seru mereka serempak, berlari ke pelukannya. "Ayo keluar dari sini," kata Aileen dengan suara tercekat. Namun, ketika mereka keluar dari ruangan, mereka menemukan Adrian terbaring di lantai, darah mengalir dari luka di bahunya. Clarissa berdiri di atasnya,
pisau di tangannya berlumuran darah. Kau tidak akan lolos dari ini, Aileen, teriak Clarissa dengan wajah penuh kegilaan. Aileen berdiri tegak, anak-anaknya berlindung di belakangnya. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menyentuh mereka lagi, Clarissa. Kau sudah cukup menghancurkan hidupku, tapi tidak lagi. Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar mendekat. Adrian, yang tergeletak lemah, tersenyum kecil. Aku sudah memanggil mereka, bisiknya. Clarissa panik, mencoba melarikan diri, tetapi pria yang bersama Adrian berhasil menahannya sampai polisi masuk dan menangkapnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Beberapa jam kemudian, di rumah sakit, Aileen duduk di samping Adrian yang tengah dirawat. Anak-anaknya tertidur di sofa, akhirnya merasa aman setelah malam penuh teror. Aileen, gumam Adrian, suaranya lemah tetapi penuh ketulusan. Aku minta maaf untuk semuanya. Aileen menatapnya, matanya penuh rasa syukur sekaligus kesedihan. Kau sudah membuktikan sesuatu malam ini, Adrian. Kau benar-benar peduli. Tapi jalan kita masih panjang. Adrian mengangguk pelan, menerima kenyataan itu. Ia tahu bahwa memulihkan hubungan mereka membutuhkan waktu, tetapi malam ini ia merasa untuk pertama kalinya, ia telah membuat langkah kecil menuju penebusan. Dan bagi Aileen, malam ini adalah awal dari akhir penderitaannya. Clarissa telah pergi, dan ia bisa mulai membangun hidupnya kembali, bersama anak-anaknya, dan mungkin, perlahan-lahan, bersama Adrian.